Saudara-saudara yang terkasih, para sahabat dan juga umat-umat Tuhan, kita bersyukur kita sudah masuk dalam bulan yang baru, yaitu 1 April pada saat ini, pada hari ini. Dan kita akan mempelajari lagi pelajaran tentang keluarga. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang penuh kasih, yang memberkati dan melindungi kami. Di bulan yang baru lagi ini Tuhan, kami mohon penjagaan daripada Engkau sehingga kami dapat terus melakukan pelayanan bersama dengan Tuhan sehingga semuanya berjalan dengan baik. Dan saat kami mendengar firman-Mu ini dan membaca firman-Mu, biarlah ini menjadi satu kekuatan bagi iman kerohanian kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, tajuk ataupun judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah kita berada di sini untuk satu tujuan. Dan ayat renungan di dalam Efesus 5 ayat 2 berkata, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Biarlah orang-orang muda terkesan dengan pemikiran bahwa mereka bukanlah milik mereka sendiri. Mereka adalah milik Kristus. Mereka dibeli dengan darahnya, tuntunan kasihnya. Mereka hidup karena Dia memelihara mereka dengan kuasanya. Dan masa mereka, kekuatan mereka, kemampuan mereka adalah milik Tuhan. Harus dikembangkan, dilatih, dan digunakan untuk Tuhan. Sahabat-sahabat, saudara-saudara, selepas para malaikat keluarga manusia dibentuk dalam image Tuhan, dalam tabiat Tuhan, adalah yang paling mulia daripada karya ciptaannya. Tuhan menghendaki mereka untuk menjadi segala yang Dia jadikan mereka mungkin boleh menjadi dan untuk melakukan apa yang terbaik dengan kuasa yang Dia telah berikan kepada mereka. Di hadapan kita, Tuhan meletakkan keabadian dengan realiti yang penuh takzim dan memberikan kita pemahaman mengenai tema-tema yang kekal abadi. Dia membentangkan kebenaran yang berharga dan memuliakan supaya kita boleh maju di jalan yang selamat dan pasti dalam pemburuan akan objek yang layak, mendapat penglibatan sesungguh-sungguh dari segala kemampuan kita. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan memandang kepada benih kecil yang Dia telah bentuk dan melihat terbungkus di dalam bunga yang cantik. Pokok renek atau pokok yang tinggi dan tersebar luas. Demikian juga Dia melihat kepada kemungkinan-kemungkinan dalam setiap diri manusia. Kita berada di sini untuk satu tujuan. Ini yang kita kena ingat. Kita ada pada saat ini karena ada satu tujuan yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan telah memberikan kepada kita rancangannya bagi hidup kita. Dan Dia menghendaki kita untuk mencapai perkembangan standar yang paling tinggi. Dia memiliki ataupun Tuhan ada sesuatu untuk kita. Dia menghendaki agar kita akan senantiasa bertumbuh dalam kesucian, dalam kebahagiaan, dalam kebergunaan. Semua orang mempunyai kebolehan di mana mereka harus diajar untuk memandang sebagai anugerah yang kudus, untuk menghargai sebagai kurnia dari Tuhan dan digunakan dengan betul. Dia menghendaki orang muda memupuk setiap kekuatan diri mereka dan membawa setiap panca indera kepada latihan yang aktif. Dia menghendaki mereka menikmati semua yang berguna dan berharga dalam hidup ini. Untuk menjadi baik, melakukan kebaikan, menyimpan harta surgawi untuk kehidupan yang akan datang. Ia harus menjadi cita-cita mereka menjadi cemerlang dalam segala perkara yang tidak mementingkan diri,
tidak mementingkan diri, tidak tinggi dan mulia. Biarlah mereka memandang kepada Tuhan sebagai pola di mana mereka harus dibentuk. Cita-cita kudus yang Dia nyatakan dalam hidupnya mereka harus hargai. Sebuah cita-cita untuk menjadikan dunia ini lebih baik karena mereka hidup di dalamnya. Ini adalah pekerjaan di mana mereka dipanggil. Ingin saya katakan bahwa kita sebagai orang muda, sebagai keluarga pada saat ini, ada di sini karena Tuhan memiliki rencana terbaik bagi kita. Kiranya dengan firman Tuhan, renungan hari ini menjadi satu nasihat kepada kita. Bapa di surga, semoga kami menemukan tujuan terbesar dan sukacita terdalam kami dalam melayani orang lain dalam nama Tuhan. Semoga firman Tuhan ini kita pahami dengan baik, bahwa kita ada di sini, kita berada di sini untuk suatu tujuan yang ada di dalam hidup kita yang Tuhan akan berikan. Kiranya firman Tuhan ini mendorong kita dan menguatkan kita. Mari berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Engkau memberkati kami dan melindungi kami. Jagai kami saat ini dan seterusnya. Biarlah hidup kami serahkan hanya kepadamu, dan Engkaulah yang memberikan tujuan apa yang perlu kami lakukan di dalam hidup kami ini. Kami percaya segala sesuatu itu yang terbaik bagi kami. Dalam nama Yesus. Amin.